membawakan presentasi berjudul penyelesaian soal simulasi Monte Carlo dengan studi kasus penerapan dalam PLTA mini hidro. Apa itu simulasi Monte Carlo? Simulasi Monte Carlo adalah metode matematis yang digunakan untuk memprediksikan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Program komputer menggunakan metode ini untuk menganalisis data masa lalu dan mensimulasikan berbagai skenario masa depan. Misalnya untuk memperkirakan penjualan produk atau dalam konteks hari ini memprediksi daya listrik dari PLTA. Prediksi dan ketidakpastian, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita tuh sering banget pakai simulasi Monte Carlo tanpa sadar. Contohnya waktu ujian, kita suka mikir, kalau dosennya ngasih soal bab 2 aman, tapi kalau bab 4 bahaya. Nah, kita kayak lagi bikin simulasi sendiri, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan bedanya. Kita nggak pakai rumus, cuma feeling. Bedanya, Monte Carlo dia nggak ngandelin feeling, tapi statistik dan komputer. Kegunaan Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo memiliki banyak kegunaan. Mensimulasikan ketidakpastian, mengestimasi nilai yang rumit dihitung langsung, membantu analisis risiko dan keandalan. Dan tentunya untuk pengambilan keputusan berbasis data. Rumus Monte Carlo dalam PLTA. Dalam konteks PLTA, daya listrik dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan PXGH kali I kali N. Dengan P massa jenis air, G gravitasi bumi, H head atau tinggi jatuh air, dengan Q debit air, dan N efisiensi sistem. Air dan listrik. Coba bayangin ya, kita punya sungai terus di desa, tapi listrik masih ya repet. Padahal aliran air itu sebenarnya bisa diubah jadi listrik. Nah, lewat simulasi Monte Carlo, kita bisa memperkirakan potensi energi dari debit air yang berubah-ubah. Dengan data yang cukup, kita bisa menghitung sebelum membangun. Jadi, nggak rugi investasi. Contoh soal Monte Carlo dalam PLTA. Kita ambil satu contoh soal sederhana. Sebuah PLTA mini hidro memiliki height 30 meter, efisiensi 85%, debit air bervariasi antara 2 sampai 4 meter per second. Meter kubik per second. Pertanyaannya, berapa estimasi daya rata-rata yang bisa dihasilkan? Langkah 1 dan 2. Tentukan rentang debit air 2 sampai dengan 4 meter kubik per second. Lalu ambil sampel acak, misal Q1 2,1 kubik per second, Q2 3,7 meter kubik per second, Q3 2,8 meter kubik per second, Q4 3,3 meter kubik per second, Q5 2,4 meter kubik per second. Kenapa acak? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus acak? Karena nggak pakai nilai tetap aja. Karena di dunia karena di dunia nyata debit air itu berubah-ubah. Musim hujan deras, musim kemarau kering. Simulasi Monte Carlo justru menggunakan keacakan itu sebagai kekuatan. Dia bukan cuma ngitung satu nilai, tapi banyak kemungkinan, jadi lebih realistis. Langkah 3, hitung daya untuk masing-masing Q menggunakan rumus. Contoh, untuk Q
2,1 Q1